Om Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi pertama-tama di sini ada peta materinya. Yang pertama ada perkenalan dari anggota-anggota kelompok 1. Yang kedua ada penjelasan tentang bahan bakar hidrogen. Yang ketiga alasan mengapa kita memilih produk ini. Yang keempat kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Dan yang kelima pembuatan serta cara kerja dari produk ini. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isra Gonstasi Kirana Raidasmara, absen 1 dari kelas X1. Perkenalkan, nama saya Inyoman Nari Dharmasuta. Perkenalkan, nama saya Ikadek Dwi Dranjaya Jumenata, absen 14. Perkenalkan, saya Iwayan Gede Sambudi Sumanboja, nomor absen 17 dari kelas 101. Perkenalkan, nama saya Nikadek Divan Elvani Pratnya Dewi, nomor absen 30. Topik pertama yang akan kami bahas di sini adalah mengenai penggunaan gas hidrogen sebagai bahan bakar alternatif. Untuk menjelaskan mengenai topik kita, kami telah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa itu bahan bakar hidrogen? Bahan bakar hidrogen adalah bahan bakar tidak berkarbon dan bersifat ramah lingkungan yang dihasilkan dari reaksi kimia antara hidrogen dengan oksigen, sehingga menghasilkan air dan energi. Pertanyaan kedua, mengapa hidrogen dapat digunakan sebagai energi alternatif? Hidrogen merupakan unsur yang paling berlimpah, bersifat ramah lingkungan, dan mudah terbakar. Tetapi hidrogen sulit ditemukan dalam bentuk murni di bumi. Jadi, dilakukan reaksi kimia pada senyawa-senyawa yang mengandung hidrogen untuk memisahkan unsur-unsurnya dan memperoleh hidrogen. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara kerjanya? Pada dasarnya, bahan bakar hidrogen menggunakan reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen yang menghasilkan air dan energi. Reaksi tersebut ditulis sebagai berikut. Pada reaksi tersebut, terjadi pemutusan ikatan pada dua molekul yang terdiri dari dua atom hidrogen dan ikatan pada satu molekul yang terdiri dari dua atom oksigen, yang lalu membentuk ikatan kovalen polar baru sehingga terbentuk dua molekul air. Jika reaksi ini terjadi dengan oksigen tidak murni, yang merupakan keadaan biasanya reaksi ini terjadi, hasilnya akan mengandung sedikit nitrogen oksida. Reaksi ini dapat dibalik menggunakan elektrolisis air, yaitu penguraian senyawa air menjadi oksigen dan hidrogen gas dengan menggunakan arus listrik yang melalui air. Reaksi tersebut ditulis sebagai berikut. Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung pada elektrod, yaitu konduktor yang bersentuhan dengan media non-logam, dan dapat dikumpulkan. Prinsip ini kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen dan hidrogen peroksida yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan hidrogen. Penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar berbeda pada fuel cell dan HICEF. Fuel cell merupakan sebuah alat elektrokimia yang mirip dengan baterai, tetapi dirancang untuk menghasilkan listrik dari penyediaan hidrogen dan oksigen dari luar. Prinsip kerja fuel cell sangat sederhana. Hidrogen yang disimpan di dalam tangki dialirkan dan bereaksi dengan oksigen dari luar pada unit fuel cell, sehingga menghasilkan uap air dan listrik. Pada HICEF, hasil pembakaran hidrogen mengandung nitrogen oksida, sehingga fuel cell bersifat lebih ramah lingkungan daripada HICEF. Selain itu, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar pada HICEF lebih menggunakan pembakaran hidrogen, sedangkan fuel cell lebih menggunakan fungsi elektrokimia hidrogen. Jadi, mengapa kita memilih untuk menampilkan produk ini? Karena menurut kita produk ini sangatlah unik dan menarik untuk diberitahukan, dan juga kendaraan dengan bahan bakar hidrogen ini sangatlah ramah lingkungan. Karena listrik yang dihasilkan dari sel bahan bakar tersebut lalu digunakan oleh mesin listrik untuk memutar roda mobil. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan bahan bakar hidrogen. Yang pertama, kelebihan daripada bahan bakar hidrogen yaitu dapat diproduksi dari sumber daya terbarukan. Hidrogen elektrolisis dijuluki hidrogen hijau karena dihasilkan dari sumber tenaga terbarukan seperti energi surya atau angin, tanpa emisi karbon dioksida. Hal ini merupakan salah satu penerapan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu menggunakan bahan baku terbarukan dan mendukung agenda pembangunan yaitu energi bersih dan terjangkau.
Selanjutnya yaitu hidrogen tidak menghasilkan gas buang berupa gas karbon, melainkan air, sehingga penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar merupakan contoh penerapan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu mencegah limbah dan mendukung agenda pembangunan, yaitu hidup sehat dan sejahtera. Selanjutnya, bahan bakar hidrogen lebih efisien. Hidrogen memiliki energi pembakaran tertinggi per kilogram dibandingkan bahan bakar lainnya. Berarti lebih efisien untuk bobot yang sama dibanding bahan bakar yang digunakan saat ini. Hidrogen menawarkan energi 2-3 kali lebih banyak daripada kebanyakan bahan bakar umum lainnya. Mudah berpadu dengan oksigen, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Hal ini merupakan salah satu penerapan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu mendesain efisiensi energi. Selanjutnya yaitu bahan bakar hidrogen bebas polusi. Dengan beralih dari pembakaran bahan bakar fosil ke penggunaan sel bahan bakar hidrogen, kita secara efektif akan beralih dari salah satu polutan terburuk ke penggunaan sumber energi bebas polutan. Selain itu, gas hidrogen tidak menghasilkan gas rumah kaca yang biasanya menjadi sumber pencemaran lingkungan. Hal ini merupakan contoh penerapan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi dan mendukung agenda pembangunan, yaitu penanganan iklim. Selanjutnya, sel bahan bakar hidrogen yang tenang. Pada saat pertambangan, bahan bakar fosil mengeluarkan suara mesin yang berisik. Sel bahan bakar hidrogen beroperasi diam-diam. Dibandingkan dengan mesin pembakaran internal di mobil yang sangat bising, sel bahan bakar hidrogen tidak memuat suara apapun. Hal ini merupakan contoh penerapan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Polusi yang dimaksud di sini adalah polusi suara dan mendukung agenda pembangunan, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu waktu operasi bahan bakar hidrogen lebih lama. Sel bahan bakar hidrogen cenderung bertahan lebih lama dari baterai normal lainnya yang menggunakan bahan kimia untuk menghasilkan energi. Karena menggandakan waktu operasi dari sel bahan bakar hidrogen berarti menggandakan jumlah bahan bakar lebih dari 2 kali lipat kapasitas unit seperti dengan baterai. Jauh lebih mudah untuk membuat sel-sel bahan bakar menjalankan untuk waktu yang cukup lama tanpa perlu usaha ekstra. Hal ini merupakan contoh penerapan yang sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu mendesain efisiensi energi. Selanjutnya, tidak ada hambatan ekonomi global. Bahan bakar fosil memang ditemukan di seluruh dunia, namun beberapa negara memiliki monopoli atas minyak dan gas. Ini berarti bahwa mereka dapat bernegosiasi dengan negara-negara lain tentang harga bahan bakar fosil dan bahkan dapat secara artifisial menaikkan harga yang dirasakan oleh konsumen akhir. Di sisi lain, karena sel-sel bahan bakar hidrogen dapat dibuat di negara manapun dan tidak dimiliki oleh satu orang, perusahaan atau negara mereka menyebabkan tidak ada masalah ekonomi global seperti yang dilakukan oleh bahan bakar fosil. Ini berarti bahwa negara-negara di seluruh dunia dapat lebih mandiri dan tidak harus bergantung pada negara lain. Hidrogen menawarkan keamanan energi yang besar untuk setiap bangsa yang memilih untuk menggunakan sel bahan bakar hidrogen. Selanjutnya, yang terakhir, tidak perlu tersambung ke grid. Bahan bakar fosil didistribusikan melalui jaringan transmisi untuk memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan energi mendapatkannya. Sel bahan bakar hidrogen dapat independen terhadap grid karena mereka dapat digunakan di mana saja yang memiliki sumber daya serta sumber air. Hal ini pada gilirannya berarti bahwa generasi bahan bakar oleh sel bahan bakar hidrogen dapat didistribusikan secara merata tanpa perlu grid terpusat. Sayangnya, sel bahan bakar hidrogen juga memiliki kekurangan yang mencegah hidrogen menjadi sumber energi dunia. Meskipun ada banyak manfaat besar, ada beberapa kekurangan yang tampaknya lebih besar daripada kelebihan ini. Berikut kekurangan dari sel hidrogen yang menyebabkan pengembang dan ilmuwan masih bekerja keras mengembangkan sel bahan bakar hidrogen yang lebih baik, lebih efisien, dan aman sehingga segera mereka bisa menjadi alternatif untuk bahan bakar fosil. Berikut kekurangan bahan bakar hidrogen. Yang pertama, bahan bakar hidrogen mudah terbakar. Semua bahan bakar mudah terbakar, termasuk hidrogen. Namun, sifat pembakaran hidrogen berbeda dengan bahan bakar lainnya. Apabila pedoman penyimpanan, penanganan, dan penggunaan secara aman dipatuhi, hidrogen sama amannya dengan bahan bakar lainnya.
Hal ini merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau, yaitu mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman dan mencegah potensi kecelakaan. Selanjutnya, bahan bakar hidrogen mahal. Sayangnya, secara rata-rata biaya untuk membuat sel-sel ini jauh lebih mahal daripada mengebor, mentransportasikan, dan penyulingan bahan bakar fosil. Tentu saja dalam beberapa tahun ke depan, hidrogen bisa membayar biaya yang dikeluarkan, akan tetapi biaya investasi awal sangat besar, yang bagi sebagian investor tidak cukup menguntungkan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau karena tidak mendukung agenda pembangunan, yaitu pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengembangan bahan bakar hidrogen tidak bermanfaat bagi perusahaan besar. Perusahaan besar tentu tidak akan memberikan kontribusi untuk pengembangan sel bahan bakar hidrogen. Beberapa perusahaan terbesar di Amerika adalah mereka yang berurusan dengan bahan bakar fosil. Perusahaan ini berkepentingan mendistribusikan bahan bakar fosil, dan ketika bahan bakar fosil mulai habis, maka harga akan naik dan mereka akan menangguh untung. Sel bahan bakar hidrogen yang menawarkan lebih sedikit uang untuk perusahaan tersebut dapat dilihat sebagai masalah bagi orang-orang bisnis. Selanjutnya, yang terakhir, masih dibutuhkan studi lebih lanjut. Penelitian terhadap bahan bakar alternatif masih terus berjalan. Penemuan ilmiah di balik sel bahan bakar hidrogen masih relatif muda, yang berarti bahwa masih banyak hal yang belum diuji. Ini berarti bahwa pasar energi tidak akan melihat sel bahan bakar hidrogen sebagai alternatif untuk listrik bahan bakar fosil utama atau energi nuklir bahkan beberapa tahun lagi. Hidrogen memang bukanlah bahan bakar yang terdengar awam dan tentunya membutuhkan lebih banyak pengujian untuk menentukan kelebihan dan kelemahan bagi mesin. Namun, sejauh ini, hasil uji yang telah diamati membuktikan bahwa hidrogen mampu menghasilkan pembakaran yang lebih bersih dan sempurna ketimbang bensin. Selain itu, suhu pengapian juga lebih rendah sehingga memungkinkan mesin mengeluarkan jumlah polutan yang lebih rendah. Di sisi lain, studi menunjukkan kelemahan hidrogen. Mesin dengan bahan bakar hidrogen dapat menyebabkan pengapian prematur. Topik selanjutnya yang akan kami bahas adalah mengenai pembuatan produknya. Proses pembuatan bahan bakar hidrogen. Hidrogen adalah sebuah sumber energi dan bahan bakar yang baru saja mulai dikembangkan dan diproduksi. Hidrogen ini secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu gas metana dan elektrolisis air. Karena ini, hampir semua hidrogen dapat ditemukan pada air, hidrokarbon, dan hal organik lainnya. Sebab hidrogen ini adalah energi baru, jadi hanya beberapa metode saja yang sekarang sudah dapat digunakan dalam industri, sisanya masih dalam pengembangan. Teknologi-teknologi ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu proses termal, proses elektrolitik, proses berdasarkan solar, dan proses biologi. Proses termal ini adalah proses yang pada produksinya biasanya berisi reformasi steam atau reformasi uap dalam proses bertemperatur tinggi, di mana steam ini akan bereaksi dengan bahan bakar hidrokarbon yang akan menghasilkan hidrogen. Gas hidrokarbon ini dapat berupa diesel, gas natural, gas batubara, dan lain-lain. Sebanyak 95% dari hidrogen diproduksi lewat proses ini. Proses kedua adalah proses elektrolitik. Air dapat dibagi menjadi oksigen dan hidrogen melalui sebuah proses bernama elektrolisis. Proses elektrolitik ini dapat dilakukan pada sebuah mesin yang bernama electrolyzer. Mesin ini berfungsi seperti fuel cell dan memiliki fungsi yang sama seperti fuel cell. Berarti mesin ini membuat hidrogen dari molekul air. Yang ketiga adalah proses berdasarkan solar. Proses ini menggunakan sinar sebagai agen dalam produksi hidrogen. Ada beberapa proses bertenaga solar yang termasuk photobiological, photoelectrochemical, dan solar thermochemical. Photobiological menggunakan fotosintesis natural bakteria dan green algae untuk menghasilkan hidrogen. Photoelectrochemical adalah proses yang berspesialisasi pada penggunaan semikonduktor untuk membelah air menjadi hidrogen dan oksigen. Sedangkan solar thermochemical adalah proses yang menggunakan konsentrat energi solar untuk menghasilkan reaksi pembelahan air seperti pada proses lainnya. Yang keempat, proses biologi. Proses biologi dalam produksi hidrogen menggunakan mikroba seperti bakteri dan mikroalgae yang akan produksi hidrogen dalam reaksi biologi mereka. Dalam mikroalgae membelah bahan organik menjadi hidrogen. Selain 4 proses utama itu, ada saja proses yang masih dalam pengembangan. Contohnya adalah proses metode Eric Koeff. Dan saya juga akan menjelaskan
proses pengiriman hidrogen dan proses penyimpanan hidrogen. Perbedaannya antara proses 4 tadi dengan proses ini adalah proses ini masih dalam proses pengembangan dan belum bisa dipastikan keampuhannya dalam membuat hidrogen. Pertama adalah metode Eric Koeff. Eric Koeff adalah seorang mahasiswa postdoktoral teknik mesin di University of Delaware. Eric telah menemukan cara membuat bahan bakar hidrogen dengan menggunakan sinar matahari, seng oksida, dan air. Proses ini terjadi melalui sebuah perangkat yang memiliki cermin dan ruang yang menahan seng oksida. Cermin pada perangkat ini mengkonsentrasi sinar matahari agar memenuhi ruangan seng oksida. Sinar matahari ini menghasilkan suhu yang dapat sampai 3.500 derajat Fahrenheit. Proses ini akan membelah oksida seng menjadi seng dan oksigen. Seng yang terhasil ini terus akan berubah menjadi uap. Dalam proses selanjutnya, uap seng yang telah didapatkan ini akan ditambahkan ke dalam air. Ini akan menghasilkan sebuah reaksi yang akan mengubah seng menjadi oksida seng. Tetapi oksida seng ini melepas hidrogen sebagai hasil samping. Produk hasil output dari proses ini adalah seng oksida, yang berarti proses ini dapat diulang berkali-kali. Dan limbah yang dihasilkan dari proses ini adalah oksigen yang baik bagi bumi dan juga hidrogen yang kita perlukan. Proses Eric Koeff ini sangat berjajar dengan prinsip-prinsip kimia hijau, karena pada proses ini sama sekali tidak menghasilkan limbah berbahaya, mencegah polusi, dan sudah didesain efisiensi energi. Tetapi segala hal baik pasti ada saja malangnya. Metode produksi ini masih sulit dilakukan karena banyak faktor yang susah untuk dipenuhi sekarang. Pada proses pertama, suhu yang sangat tinggi itu sangat susah dicapai secara konsisten dan mesin-mesin yang dibutuhkan pada metode ini sangat langka. Walaupun itu, tetapi produksi ini dalam metode ini sudah mulai dilakukan pada institut-institut. Contohnya adalah pada Institut Federal Swiss. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah proses pengiriman hidrogen. Hidrogen ini adalah sebuah gas yang sangat unik dan berbeda dari gas lainnya. Itu menyebabkan hidrogen memerlukan sebuah cara pengiriman sendiri. Jadi, saya akan menjelaskan tentang proses pengiriman hidrogen. Setiap proses produksi pasti memerlukan proses pengiriman dari produsen kepada konsumen. Teknologi delivery untuk hidrogen adalah hal yang sedang dibutuhkan dalam bidang komersial. Tumbuhnya jumlah keinginan masyarakat dalam pembelian hidrogen menambah keperluan jalur distribusi dalam pengiriman hidrogen kepada konsumen. Hidrogen tidak hanya elemen terkecil di bumi, tetapi elemen teringan. Sebagai perbandingan, 1 galon bensin adalah 2,75 kg, dan 1 galon hidrogen adalah 0,00075 kg. Ini menyebabkan penebaran hidrogen memerlukan presurisasi dan kompresi gas atau dicairkan. Sekarang distribusi hidrogen terjadi melewati jalur pipa dan melewati jalanan menggunakan truk tangki cairan es atau trailer gas. Pipa digunakan pada daerah yang menggunakan banyak hidrogen dan kendaraan pada distribusi hidrogen jarak jauh, seperti ekspor dan impor. Pada destinasi tujuan, sebelum digunakan hidrogen memerlukan infrastruktur dan komponen lain. Komponen ini seperti alat penyimpanan, dispenser, meteran, dan pendeteksi kontaminasi. Dan yang ketiga adalah proses penyimpanan hidrogen. Selain produksi dan distribusi, pasti saja ada penyimpanan. Hidrogen dan teknologi fuel cell adalah perkembangan teknologi terpenting dalam penyimpanan hidrogen. Teknologi penyimpanan ini yang digunakan pada kendaraan hidrogen memberikan kendaraan jarak 300 mil dalam sekali pengisian. Pengembangan teknologi penyimpanan hidrogen akan membantu kita memajukan dalam kemajuan teknologi hidrogen. Hidrogen memiliki energi tertinggi per massa, tetapi temperatur rendahnya menyebabkan hidrogen menjadi kurang padat, yang menyebabkan susah penyimpanan. Penyimpanan dalam hidrogen dapat dibagi menjadi dua, yaitu physical base dan material base. Dalam physical base ini seperti compressed gas, cryo-compressed, dan liquid H2. Dan kalau material base itu seperti adsorbent, liquid organic, interstitial hydride, complex hydride, dan chemical hydrogen. Topik yang kami bahas selanjutnya adalah mengenai cara kerja mobil hidrogen. Berikut adalah langkah demi langkah cara kerja mobil hidrogen. Yang pertama, hidrogen dipasok ke anoda, sisi sel bahan bakar. Yang kedua, molekul hidrogen diaktifkan oleh katalis anoda rilis elektron. Yang ketiga, elektron berjalan dari anoda ke katoda, sisi sel bahan bakar sampai menciptakan arus listrik. Yang keempat, hidrogen yang dilepaskan oleh elektron menjadi ion hidrogen dan bergerak melalui membran polimer elektrolit ke sisi katoda. Yang kelima, hidrogen ion dengan lingkungan oksigen dan elektron pada katoda katalis untuk membentuk air. Yang keenam, listrik yang dihasilkan oleh sel bahan bakar
diarahkan ke motor listrik untuk memberikan dorongan pada kendaraan. Dan yang ketujuh, diregenerasi energi disimpan dalam baterai sekunder yang melengkapi daya dari sel bahan bakar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Berikut beberapa daftar sumber dari materi yang kami bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Om.